Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen dasar mengenai karakteristik induktor dan potensiometer. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penyisipan inti besi terhadap nilai hambatan listrik induktor? Yang kedua, bagaimana cara mengukur gaya gerak listrik atau GGL baterai tanpa menyebabkan adanya arus listrik yang keluar dari baterai? Nah, adapun untuk tujuan eksperimennya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penyisipan inti besi terhadap nilai hambatan listrik induktor. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur GGL baterai tanpa menyebabkan adanya arus listrik yang keluar dari baterai. Nah, adapun hipotesis dari kelompok kami yaitu yang pertama, induktor yang disisipi inti besi akan mempunyai nilai hambatan listrik yang lebih besar dibandingkan induktor yang kosong. Yang kedua, beda potensial listrik dan gaya gerak listrik atau GGL pada baterai akan memiliki nilai yang berbeda. Yang ketiga, beda potensial listrik pada baterai dapat diukur dengan voltmeter dengan menghubungkan voltmeter secara paralel dengan terminal baterai saat beban terhubung. Nah, dasar teori pada rangkaian jembatan Weston. Jembatan Weston digunakan untuk hambatan yang sangat kecil, seperti hambatan kawat induktor. Rangkaian ini terdiri dari 4 resistor yang disusun membentuk segitiga dengan galvanometer di tengah. Kondisi keseimbangan tercapai ketika R1 per R2 sama dengan R3 per Rx, di mana Rx adalah hambatan yang ingin diukur. Metode ini memerlukan ketelitian tinggi dan sumber daya stabil untuk hasil yang akurat. Nah, dasar teori untuk rangkaian potensiometer. Potensiometer adalah alat untuk mengukur tegangan, termasuk EGL, tanpa mengalirkan arus dari sumber daya. Prinsipnya adalah membandingkan tegangan baterai dengan tegangan referensi dari sel standar melalui kawat. Nah, tegangan pada kawat resistif diberikan oleh V sama dengan K dikali L. Dengan K adalah konstanta tegangan persatuan panjang kawat, dan L adalah panjang kawat dari titik awal hingga kontak geser. Nilai GGL dapat diukur saat galvanometer menunjukkan angka 0. Nah, untuk alat bahan dan prosedur percobaan pada jembatan Weston, untuk alat bahannya yaitu yang pertama catu daya, yang kedua multitester, yang ketiga galvanometer, yang keempat rheostat, yang kelima kabel penghubung. Nah, untuk prosedur percobaannya, yang pertama hubungkan komponen-komponen rangkaian dasar R1, R2, R3 yang disusun dalam bentuk persegi. Lalu yang kedua, sambungkan sumber tegangan DC di kedua ujung rangkaian. Hubungkan galvanometer di antara titik tengah R1 dan R2. Atur nilai resistor R3 hingga galvanometer menunjukkan pembacaan angka 0 dengan cara menggeser-geserkan pada kawatnya. Yang keempat, ulangi langkah tersebut dan catat L3 dan L4 dihitung dari galvanometer menunjukkan angka 0. Dan yang kelima, tambahkan inti besi ke dalam kumparan dengan percobaan yang sama. Alat, bahan, dan prosedur percobaan pada potensiometer. Untuk alat dan bahannya, yang pertama yaitu catu daya, yang kedua multitester, yang ketiga galvanometer, yang keempat baterai, dan yang kelima kabel penghubung. Untuk prosedur percobaannya yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan, lalu yang kedua rangkai alat, yang ketiga kemudian nyalakan sumber tegangan, yang keempat jepit ujung kabel galvanometer pada kawat yang ada di jembatan Weston. Yang kelima, geser ke kanan dan ke kiri hingga jarum pada galvanometer menunjukkan angka 0. Yang keenam, catat jarak dari capit ke ujung kanan dan dari capit ke ujung kiri. Lalu ulangi percobaan dengan menggunakan baterai. Nah, setelah melakukan uji praktikum, kami mendapatkan data hasil praktikum pada jembatan Weston tanpa disisipi inti besi. Nah, yang disajikan pada tabel berikut. Nah, untuk induktor kosong, hambatan rata-ratanya yaitu 2,97 ditambah 2,89 ditambah 5,50 ditambah 4,66 dibagi 4. Nah, kita akan didapatkan hasil 4,005. Nah, jembatan untuk hasil jembatan Weston yang disisipi inti besi yang disajikan pada tabel berikut. Nah, induktor dengan inti besi hambatan rata-ratanya yaitu 3,71 ditambah 4,59 ditambah 4,19 ditambah 4,38 dibagi 4. Maka akan didapatkan hasil 4,218. Nah, hasil perhitungan menunjukkan bahwa hambatan listrik induktor sedikit meningkat dari 4,005 menjadi 4,218.
setelah disisipi inti besi. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan sifat medan magnet yang dihasilkan oleh induktor. Inti besi memiliki permeabilitas magnetik yang sangat tinggi, sehingga mempengaruhi distribusi medan magnet dan meningkatkan interaksi elektromagnetik di sekitar induktor. Interaksi tersebut mengakibatkan kenaikan hambatan listrik, meskipun nilainya tidak terlalu signifikan. Nah, lalu yang terakhir adalah potensiometer. Nah, pada potensiometer ini yang kami cari yaitu adalah eh, epsilon 2. Nah, jadi epsilon 2 itu rumusnya itu epsilon 1 dikali LAC per LAC. Nah, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, hambatan induktor mengalami peningkatan ketika disisipi inti besi, dikarenakan inti besi memengaruhi distribusi medan magnet di sekitar induktor. Pengukuran GGL atau gaya gerak listrik baterai menunjukkan bahwa nilai GGL selalu lebih besar dibandingkan beda potensial yang diukur saat ada arus mengalir. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan internal yang menyebabkan penurunan tegangan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.